Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afsan dengan NIM 254311019, kelas 1C STR Kebidanan, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi skeletal pada manusia. Yang pertama yaitu bagian tengkorak atau disebut dengan caput. Caput ini terbagi menjadi dua, yaitu bagian kepala dan bagian muka. Selanjutnya kita akan ke bagian kepala atau disebut dengan os cranium. Ada frontal, parietal, temporal, occipital, sphenoid, ethmoid. Di bagian ubun-ubun ini terdapat dua, yaitu fontanella mayor dan fontanella minor. Fontanella mayor yang di atas ini yang besar, yang berbentuk seperti layang-layang. Setelah itu fontanella minor yang kecil yang berbentuk seperti segitiga. Setelah itu ada sutura coronalia, sutura sagittalis, ada sutura lamboidea. Lanjut ke bagian muka atau disebut dengan os phalanchocranium. Ada maxilla, mandibula, zygomaticum, nasal, orbital, lacrimal, laksimal. Di sini ada palatum. Setelah itu di sini ada tulang pangkal lidah yang disebut dengan hideum. Setelah itu kita lanjut ke bagian badan atau yang disebut dengan korpus, terdiri dari tulang belakang atau disebut dengan vertebra. Ada yaitu 7 ruas tulang leher yang disebut dengan vertebrae cervicalis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu vertebrae dorsalis ada 12 ruas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah itu lanjut ke vertebrae lumbalis yang yaitu tulang pinggang, ada 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu lanjut ke os sacrum, ada 5 ruas juga. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu lanjut ke vertebrae coccygeus, ada 4 ruas. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita ke bagian tulang bahu atau gelang bahu. Yang ini disebut dengan clavicula atau tulang selangka. Yang ini disebut dengan scapula atau disebut dengan tulang belikat. Setelah itu lanjut ke tulang dada atau disebut dengan sternum. Sternum ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu manubrium sterni atau yang disebut dengan hulu. Setelah itu corpus sterni atau disebut dengan tulang badan. Setelah itu tajuk pedang atau yang disebut dengan processus kyphoideus. Selanjutnya kita ke tulang rusuk atau yang disebut dengan costa. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tulang rusuk sejati, ada 7 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang disebut dengan costa vera. Setelah itu ke tulang rusuk palsu, ada 3 yang disebut dengan costa sporia. 1, 2, 3. Setelah itu ke tulang rusuk melayang, ada 2 pasang kanan dan kiri yang disebut dengan costa fluctuantes. Lanjut ke ekstremitas, ada atas dan bawah. Yang pertama yaitu yang atas, ini disebut dengan humerus. Setelah itu ini disebut dengan radius yang sejajar dengan jari jempol. Setelah itu ini disebut dengan ulna yang sejajar dengan jari kelingking. Setelah itu ini disebut dengan carpal. Ada terdapat 8 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu ini ada metacarpal, ada 5 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ini ada phalanges manus, ada 5 ruas. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ini ada digiti phalanges manus, ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Lanjut kita ke ekstremitas bawah. Di sini ada femur, patella, tibia yang sejajar dengan jari jempol. Sini ada fibula yang sejajar dengan jari kelingking. Sini ada tarsal,
terdiri dari 7 ruas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu ini ada metatarsal yang terdiri dari 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada phalanges pedis yang terdiri dari 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu ada digiti phalanges pedis yang terdiri dari 14 ruas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini ada tumit yang disebut dengan calcaneus. Selanjutnya saya akan menyebutkan tulang panggul atau yang disebut dengan pelvis. Tulang pelvis terbagi menjadi 3, yaitu os coxae, os sacrum, dan os coccygeus. Di os coxae terdapat ilium, ischium, dan pubis. Di bagian ilium ada crista iliaca, siias, siiai, sip, sipi, linea innominata atau linea terminali. Lanjut ke bagian ischium, ada incisura ischiadica mayor. Sini ada spina ischiadica. Di sini ada incisura ischiadica minor. Di sini ada tuber ischiadicum. Ini ada acetabulum, di mana untuk diletaknya pangkal paha. Setelah itu kita lanjut ke bagian pubis, yaitu ada ramus superior ossis pubis. Ini ada ramus inferior ossis pubis. Ini ada symphysis pubis, dan ini ada arcus pubis. Setelah itu ini yang lubang-lubang ini disebut dengan foramen obturatorium. Ini kita lanjut ke sakrum. Di sakrum ini berbentuk seperti segitiga meruncing ke bawah dan melebar ke atas. Dia terdapat 5 ruas, 1, 2, 3, 4, 5. Dan lubang-lubang ini disebut dengan foramina sacralis. Sayap-sayap pada sakrum disebut dengan crista sacralis, dan ini disebut dengan promontorium. Lanjut ke coccygeus. Coccygeus ini berbentuk segitiga. Dia memiliki 3 sampai 5 ruas, tapi di sini terdapat 4. 1, 2, 3, 4. Penghubung antara ilium dan sakrum disebut dengan articulatio sacroiliaca. Penghubung antara sakrum dan coccygeus disebut dengan articulatio sacrococcygeus. Di sini saya akan menyebutkan alat genitalia externa pada wanita yang terdiri dari, ini disebut dengan vulva. Di atas ini, tulang-tulang ini disebut dengan mons pubis. Rambut-rambut ini disebut dengan mons veneris. Setelah itu, ini disebut dengan klitoris. Di bawah klitoris ada yang dinamakan dengan uretra, di mana tempat keluarnya urin. Di bawah uretra ini ada yang dinamakan dengan vestibulum. Setelah itu ini ada labia mayor kiri dan labia mayor kanan. Setelah itu ini ada labia minor, ada labia minor kiri dan labia minor kanan. Setelah itu ini ada vagina, di dalamnya ada introitus vagina. Setelah itu di dalam introitus vagina ada yang disebut dengan hymen atau selaput darah. Setelah itu ini disebut dengan perineum. Selanjutnya saya akan menyebutkan alat genitalia interna pada wanita yang terdiri dari, yang ini adalah vagina, di mana vagina ini tempat keluarnya darah mens atau kelahiran anak. Setelah itu ini ada rugae. Setelah itu di sini ada cervix, mulut dari rahim. Setelah itu di samping sini ada forsio, ada kanan dan kiri. Setelah itu ini ada uterus, rongga uterus, istilahnya yaitu cavum uteri. Uterus ini terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluar yang disebut dengan perimetrium, lapisan tengah yang disebut dengan myometrium, lapisan dalam yang disebut dengan endometrium. Setelah itu lanjut ke fundus yang di atas ini disebut dengan fundus uteri. Setelah itu lanjut ke tuba fallopi. Tuba fallopi ini terdiri dari interstitialis, ini isthmus, ini ampula, ini infundibulum. Setelah itu ini ada fimbre. Fimbre ini berfungsi untuk menangkap ovum. Setelah itu ini ada ovarium yang di dalamnya ada ovum atau sel telur. Itulah yang
dapat saya sebutkan mengenai anatomi skeletal pada manusia dan alat genitalia interna dan eksterna pada wanita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.